There's a keypad. Punch it. Connects to the building next door. So what's this? An idea? Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Mechanic. Film ini menceritakan tentang seseorang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran dan dikenal dengan nama The Mechanic karena di setiap menjalankan aksinya, dia tidak pernah gagal. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pimpinan bandar narkoba di sebuah wilayah. Dia kaya raya serta sangat makmur dan memiliki banyak pasukan yang menjaganya. Sore harinya, dia ingin menikmati aktivitas renangnya. Saat berenang, tiba-tiba di dasar kolam terlihat sebuah jam tangan mewah yang dia sangka adalah miliknya. Lalu terlihat seorang pria yang sedang berganti pakaian. Pria itu bernama Arthur Bishop. Dia tidak hanya berhasil membunuh targetnya dengan sangat mudah, Arthur juga berhasil kabur tanpa seorang pun yang menyadari kehadirannya. Kemudian Arthur pun kembali pulang ke rumahnya yang berada di wilayah yang sangat khusus. Setiap dalam menjalankan aksinya, Arthur sudah mengatur sebuah strategi yang sangat matang karena tujuan utamanya bukan hanya sekedar membunuh targetnya, tetapi dengan membuatnya tewas seakan-akan akibat kecelakaan. Keesokan harinya, Arthur pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan salah satu pimpinan organisasi di mana Arthur bekerja. Okay. Pria itu bernama Harry McKenna. Mereka berdua sudah lama saling mengenal dan saat itu mereka sedang membicarakan berbagai hal sampai pembicaraannya mengenai putra Harry yang bernama Steve. Goddamn disappointment. Let's go. I'll get your money. Kemudian dia pergi ke sebuah bar untuk menghabiskan waktunya dengan seorang wanita. Come on, dance with me. Keesokan paginya, Arthur membuka website rahasia yang dimana nantinya berisikan siapa target selanjutnya. Di situ Arthur kaget karena yang akan menjadi target selanjutnya adalah Harry McKenna. Arthur pun kemudian menghubungi perusahaan untuk mengatur pertemuan terkait misi kali ini. Tidak lama kemudian terlihat seorang petinggi perusahaan datang dengan menggunakan jet pribadi. Pria ini bernama Dean Sanderson dan dia adalah satu dari dua petinggi perusahaan tempat Arthur bekerja. Let's take a walk. Di situ dia menceritakan bahwa Harry diduga telah membocorkan data-data mengenai sebuah operasi di kota Cape Town yang membuat 5 orang agen perusahaan tewas. Dean juga menemukan bukti lain dari transaksi rekening Harry. Dia menemukan adanya aliran dana yang jumlahnya puluhan miliar yang diduga setelah menjual informasi misi tentang Cape Town. Dean juga paham kalau Arthur memiliki hubungan yang dekat dengan Harry. Maka dari itu, Arthur diminta untuk menghabisinya. We don't want to go to an outside source. Let me talk to him. We'll proceed without you. Saat kembali ke rumah, Arthur terlihat cukup bingung dan akhirnya dia memutuskan untuk menelpon Harry yang sedang lembur mengerjakan tugas di kantornya. Arthur memintanya untuk segera kabur keluar dari gedung karena Dean dan anggotanya akan segera tiba di sana. Akhirnya, Harry mengikuti instruksi Arthur yang sangat detail hingga akhirnya dia berhasil kabur dan tiba di parkiran tanpa satupun pengamanan yang sadar akan kepergiannya.
Harry yang melihat mobilnya sudah rusak membuat dirinya sadar kalau dia sedang menjadi target. Kemungkinan besok di sebuah berita, kematian Harry bakal dianggap akibat perampokan. So what's this? Your idea? Dia pun mengeluarkan senjata dan menembakkan beberapa tembakan ke mobilnya sendiri. Dan dia mengatakan setidaknya dia terlihat sedikit memberikan perlawanan. Harry juga mengatakan bahwa dia tidak ingin melawan Arthur karena dia lebih memilih mati di tangan mantan muridnya dibanding orang lain. Di hari pemakaman Harry, Arthur bertemu putranya Harry yang bernama Steve McKenna. What's the fucking bishop? Di situ dia terlihat biasa saja atas kematian ayahnya. Lalu Arthur memberikan tumpangan kepada Steve sampai ke rumahnya. Ketika Steve sedang berada di dalam mobilnya, dia didatangi oleh seorang pria kulit hitam yang akan mencuri mobilnya. Lalu Arthur tiba-tiba muncul dan menghentikannya karena Arthur tidak mau jika Steve sampai menjadi incaran polisi akibat melakukan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, Arthur yang baru saja belanja tiba-tiba didatangi oleh Steve. Di situ Steve memohon agar dirinya diangkat sebagai muridnya. Selama ini juga Arthur belum membalas budi ayah Steve dan menurutnya inilah jalannya kalau Arthur mau dengan mengajarinya menjadi seorang The Mechanic. Steve. Tetapi saat kembali ke rumah, Arthur memandangi foto Harry dan masih merasakan penyesalan akibat kejadian kemarin. Demi menebus penyesalannya itu, dia pun segera menghubungi Steve dan memintanya untuk bertemu di sebuah tempat penangkaran hewan keesokan paginya. Sambil mencari seekor anjing dengan kriteria khusus, Arthur menjelaskan definisi sebenarnya dari seorang The Mechanic seperti dirinya. Salah satunya, kemampuan mengenali targetnya secara detail. Perintah keduanya, Steve harus membawa anjing tersebut ikut bersamanya, minum kopi di sebuah kafe setiap jam 7 pagi selama 1 bulan. Steve diminta untuk membaca buku panduan dari perusahaan asuransi, di mana berisikan berbagai jenis kematian dan penyebabnya. Buku inilah yang akan menjadi dasar bagaimana Arthur bisa memalsukan kematian targetnya, seakan-akan seperti kecelakaan. Setelah rumah ayahnya disita, kini Steve juga tinggal di rumah Arthur. Setelah beberapa minggu latihan intens, kemudian Arthur mengajak Steve ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang. Ketika sampai di rumah, barulah Arthur menjelaskan siapa targetnya barusan. Ternyata pria itu merupakan seorang pemasok senjata ilegal di berbagai wilayah di belahan dunia. Itu tadi adalah targetnya, Arthur, yang sudah dia eksekusi. Sekarang giliran Steve mengeksekusi targetnya sebagai ujian akhir. Sejak dari bulan lalu, dia disuruh mengajak anjingnya untuk menemaninya ngopi, tidak lain agar menarik perhatian target Steve yang bernama Burke. Pria ini juga seorang The Mechanic dan sangat sulit untuk didekati. Namun ada 2 kelemahannya, yaitu seorang pria muda dan anjing Chihuahua. Lalu, Arthur menyuruhnya untuk mengeksekusi Burke dengan memasukkan obat yang sudah dia siapkan ke minuman Burke saat berada di bar. Tetapi Steve sangat ingin beraksi dengan caranya sendiri setelah kemarin melihat kemampuan Arthur. Kemudian Steve berhasil mengikuti semua rayuan Burke hingga diajak ke rumahnya. Dan pada saat diranjang, Steve berusaha mencekiknya, persis seperti yang Arthur lakukan kemarin.
Beberapa hari kemudian, Arthur pergi ke bandara untuk mengambil sebuah paket yang berisikan uang pembayaran atas tugas kemarin dan sebuah handphone yang terhubung ke Dean. Saat menghubungi Dean, di situ Dean mengatakan kalau dia sempat kecewa karena Arthur menggunakan Steve untuk mengeksekusi targetnya kemarin dan bukan dirinya. Namun di lain sisi, perusahaan mendapatkan kontrak baru, yaitu di mana klien bersedia membayar lebih untuk target khusus kali ini. Targetnya kali ini bernama Andrew Vaughn. Pria ini adalah seorang pemuka agama terkenal yang mendapatkan kekayaan berlimpah dari berbagai penggalangan dana dan program televisi. Setelah itu, mereka pun bersiap-siap beraksi untuk mengeksekusi targetnya hari itu. Let's go. Dan saat suasana di ruangan itu sunyi, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu yang jatuh dari dalam kaca. Misi pun kembali berhasil, dan seperti biasa Arthur pergi ke bandara untuk mengambil paket pembayaran. Namun dia tidak sengaja melihat salah satu mekanik perusahaan yang seharusnya berdasarkan foto dia sudah tewas tertembak di kepala sewaktu misi di kota Capton. Arthur pun segera mengikutinya sampai masuk ke dalam sebuah bus, dan tanpa basa-basi dia langsung menanyakan apa sebenarnya yang sudah terjadi. Pria itu juga langsung menjawab apa adanya, yang ternyata Dean telah membayarnya dengan uang yang cukup banyak agar membunuh 4 agen lainnya saat bertugas di Capton. Dan setelah tugas itu, dia disuruh menghilang dari permukaan. Setelah itu, Arthur segera pulang ke rumahnya. Namun saat di dermaga, tempat biasa dia menaiki bootnya, terlihat ada sesuatu hal yang janggal. Dan betul saja, tidak lama kemudian datang 2 mobil yang berisikan beberapa mekanik yang mencoba untuk membunuhnya. Arthur juga sempat menghubungi Dean dan memberitahu kalau dia tidak usah repot-repot mencarinya karena Arthur sendirilah yang akan mendatanginya. Saat Arthur menghubungi Steve, dia sudah sadar kalau Steve dalam bahaya. Ketika Arthur tiba di rumahnya, Arthur meminta Steve untuk mengemas beberapa barang dari garasi sebelum berangkat. Di situ, Steve tidak sengaja menemukan senjata milik mendiang ayahnya yang disimpan Arthur pada sebuah kotak. Dan Steve langsung tersadar kalau ternyata Arthur-lah yang membunuh ayahnya. Saat di sepanjang perjalanan menuju lokasi target, Steve tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. You ever kill someone you know? Yes. Did it feel any different? Not in the moment. Tidak lama setelah itu, mereka pun telah tiba di alamat bodyguard Dean. Where's Dean? Dan hasilnya pun dia mau memberitahu informasinya kepada Arthur. Di lain sisi, terlihat Dean yang sedang menerima telepon. Ternyata dia ditelepon oleh Arthur, dan Arthur mengatakan berapa banyak uang yang dia dapatkan dari membunuh Harry. Dean mengatakan kalau klien menghargai kepala Harry seharga 50 juta dolar. Di penghujung telepon, Dean tiba-tiba terlihat panik ketika dia melihat lokasi telepon yang diterima berasal dari gedung yang sama.
Karena mengira Arthur berada di gedung yang sama, Dean bersama dengan anggotanya memutuskan untuk keluar dari gedung tersebut menggunakan mobil. Ketika dalam perjalanan pulang, Arthur menawarkan Steve untuk ikut bersamanya. Mereka berdua mulai terlihat akrab. Namun pada saat Steve mengambil air minum di belakang pengemudi, Arthur melihat senjata milik Harry di dalam jaket Steve. Mereka pun singgah sebentar untuk mengisi bahan bakar mobil. Sorry for everything that happened. Setelah dirasa sudah menghabisi Arthur, Steve kembali ke rumahnya Arthur untuk mengambil mobil antik milik Arthur. Dan pada saat jalan, dia menemukan secari kertas di sebelahnya yang bertuliskan, "Jika kamu membaca ini, maka kamu sudah mati." Setelah terjadinya ledakan di pom tadi, terlihat dari CCTV kalau sebenarnya Arthur berhasil lolos dari ledakan tersebut. Oke guys, itu tadi alur film The Mechanic. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.